Atas dasar keprihatinan daripada saya pribadi tentang berita-berita hoax yang beredar di dunia sosial, dunia media, berita-berita hoax, fitnah, yaitu terkait dengan PBNU dan Jatman. Pertama, bahwa sesungguhnya yang terjadi antara Jatman dan PBNU itu tidak pernah ada masalah. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat, yaitu Idarah Aliyah, harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART NU. Namun Idarah Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom, memang pengurus Idarah Aliyah tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini. Jadi belum pernah. Setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman. Adapun pertemuan yang terjadi pada tanggal 19 September di Surabaya itu adalah pertemuan pengurus Jatman dan PBNU untuk saling menukar informasi dan masukan. Selanjutnya PBNU dan Jatman semakin bersinergi. Pada tahun 2019 Idarah Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan mendapat surat keputusan Menkumham RI nomor AHU 03/7241 AH 0107 tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idarah Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama melalui pengesahan di AHU, dan ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU. Jadi tidak benar berita-berita fitnah yang menyebutkan atau membuat framing bahwa PBNU mengambil alih Jatman. Juga tidak pernah dari pihak PBNU mengeluarkan keputusan bahwa pengurus Jatman saat ini sudah dimisioner dan akan dibuatkan caretaker. Itu juga tidak pernah terjadi. Dengan latar belakang tersebut, maka rapat harian Suriah dan Tanfidiyah PBNU pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 6 Oktober 2024 Masehi menyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa kepengurusan Idarah Aliyah Jatman saat ini telah kadaluarsa dan tidak memiliki posisi hukum atau legal standing dalam bertindak untuk dan atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah. Dan perlu kami haturkan, insya Allah segera PBNU akan membentuk caretaker yang menjadi perbincangan kami. Insya Allah Rois caretaker nanti adalah Kiai Haji Ahmad Haris Sodaqoh yang hari ini hadir. Dan nanti caretaker ini akan segera membentuk panitia untuk mengadakan kongres atau muktamar Jatman se-Indonesia. Jadi tidak benar berita-berita fitnah yang menyebutkan atau membuat framing bahwa PBNU mengambil alih Jatman atau Jatman melawan PBNU. Itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Apakah PBNU bisa membekukan kepengurusan Idarah Aliyah Jatman karena dianggap masa baktinya habis atau kedaluarsa? Tidak ada kewenangan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk membekukan kepengurusan badan otonom. Jadi
Dalam hal ini, PPNU tidak bisa membekukan kepengurusan Idaroh Aliyah Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Saya kira itu, Kang. Yang terjadi justru saat ini PBNU dan Jatman bersinergi untuk menyiapkan bagaimana pelaksanaan muktamar ke depan bisa menjadi sukses. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Haji Miftahul Ahyar. Akhirnya kita diminta oleh Miftahul Ahyar pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idaroh Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia muktamar. Mustajil pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin ternyata Aliyah masih tetap ngotot tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Maka dari itu saya himbau kepada masyarakat, para pecinta ulama, pecinta para habaib, pecinta Jam'iyah kita Nahdlatul Ulama, jangan pernah mengambil informasi dari pihak yang belum pernah melakukan tabayyun. Antara Jatman dan PBNU itu tidak pernah ada masalah. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, untuk keabsahan pengurus harian Jatman tingkat pusat yaitu Idaroh Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun Idaroh Aliyah Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Jangan pernah mengambil informasi dari pihak yang belum pernah melakukan tabayyun. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Haji Miftahul Ahyar. Akhirnya kita diminta oleh Miftahul Ahyar pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idaroh Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia muktamar. Mustajil pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin ternyata Aliyah masih tetap ngotot tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya.